jarinya hampir putus, Pak. Iya. Jadi patah, terbuka, kemudian ini udah pucat, udah mati. Kemudian kemarin kita sudah mengarah ke fungsi, Pak. Sehingga dia bisa menggerakkan jarinya ini, dan sudah dicabut juga implannya itu. Ya, jadi untuk BPJS Tenagakerjaan, kalau karena kecelakaan kerja itu semua perawatannya itu ditanggung. Sepanjang memang itu indikasi medis dan dokter menyarankan itu ya semuanya memang ditanggung. Jangan khawatir tidak dijamin, dan jangan ke dokter, jangan ke tukang urut gitu ya, karena punya hak untuk bisa mendapatkan pelayanan karena kita memang menjadi peserta gitu. Baik. Selamat pagi sahabat Bunda, jumpa lagi dengan podcast Rumah Sakit Bunda Jakarta. Saya dengan Dr. Zara selaku host. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dengan Bapak Indra Siswanto selaku Kepala Cabang BPJSTK dan dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Bunda Jakarta dengan Dr. Norman Zainal, spesialis ortopedi magister kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya pertolongan pertama yang benar dilakukan pada kasus-kasus kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas pada saat datang atau pulang dari tempat kerja, dan bagaimana sebenarnya alur dari penjaminan BPJSTK itu sendiri. Iya. Mungkin kita langsung mulai saja untuk Bapak Indra Siswanto. Jadi sebenarnya masyarakat ini kan masih banyak yang belum tahu ya terkait dengan pelayanan BPJSTK di rumah sakit. Sebenarnya pelayanan BPJSTK seperti apa sih yang kira-kira nih berhubungan dengan kecelakaan kerja yang bisa ditangani di rumah sakit? Baik, terima kasih Dokter Zara. Jadi tahu-tahu terima kasih sudah diundang kami di podcastnya Rumah Sakit Bunda. Betul tadi yang disampaikan oleh Dokter Zara bahwa BPJSTK salah satu dari produk yang kami sediakan untuk para pekerja adalah program jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini yang memang relate dengan pekerja karena aktivitas pekerjaannya yang berisiko mereka kecelakaan, yang namanya jadinya kecelakaan kerja karena aktivitas kerja gitu ya. Nah, di mana kecelakaan kerja itu adalah suatu kejadian yang menimpa pekerja dalam risiko pekerjaan, dalam hubungan dengan pekerjaan. Mulai dari berangkat dari rumah ke tempat kerja, kemudian kembali lagi ke rumah, atau ketika melakukan aktivitas pekerjaan di kantor, atau ketika dinas keluar kantor karena perintah dari kantor. Itu ruang lingkup dari kecelakaan kerja. Dan juga penyakit hubungan kerja yang diakibatkan aktivitas pekerjaannya. Misalnya karena pekerjaannya yang menahun, yang tadinya tidak pakai kacamata menyebabkan pakai kacamata, atau bekerja di pabrik yang karena kebisingannya tinggi tidak pakai safety sehingga tingkat pendengarannya berkurang. Itu adalah salah satu dari akibat pekerjaannya dan dikategorikan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi sebenarnya lingkup kecelakaan kerja sendiri itu luas ya, luas Pak sekali, ya. Betul. Tidak hanya, kadang-kadang kan yang saya tahu, saya pribadi juga taunya dari berangkat kerja, kemudian pada saat melakukan pekerjaannya, kemudian pulang ke rumah. Nah, itulah kira-kira kecelakaan atau bagaimana langsung ke rumah sakit. Tapi sebenarnya misalnya nyeri pinggang nih karena posisi pekerjaan yang salah, itu juga bisa dibilang kecelakaan kerja atau bagaimana? Iya, jadi memang kami selalu mendapatkan opini dari dokter gitu ya. Kalau penyakit pinggangnya karena berhubungan dengan pekerjaannya, menahun, dan memang tidak ada safety atau K3 segala macamnya, bisa saja. Tapi kami selalu mendengarkan pendapat dari dokter. Kami ada dokter-dokter penasihat juga, dan juga mungkin dokter Norman juga seperti itu. Kalau misalnya pasien kita datang, oh ini memang karena hubungan karena pekerjaannya, sehingga yang tadinya dia normal, kemudian sakit pinggangnya atau apa gitu ya, ya kami bisa setujui ya, bisa saja. Iya.
Baik, terima kasih. Kalau dari Dokter Norman sendiri nih, selama ini di rumah sakit memang kan sudah menangani kasus-kasus kecelakaan kerja ya, Dok. Sebenarnya kasus-kasus seperti apa sih, Dok, yang sering ditangani di rumah sakit atau yang bisa ditangani di rumah sakit? Ya, jadi kita beruntung nih ya, jadi pemerintah itu memberikan fasilitas untuk pekerja itu, perhatiannya untuk kesehatan itu luar biasa ya. Tentu semuanya terkait dengan Pak ya, undang-undang ya. Betul, Dok. Jadi itu kewajiban pemerintah dan kewajiban perusahaan, kewajiban pekerja itu sendiri untuk menjaga kesehatannya untuk produktivitas yang lebih tinggi. Betul. Saya kebetulan mantan ketua serikat pekerja, jadi cukup hafal itu undang-undang yang betul. Berapa Pak dulu yang 2003 ya? Iya, yang sebelumnya 14 2003. 14 2003. Sekarang kan diganti dengan undang-undang tenaga kerja melalui proses omnibus law ya. Jadi betul. Kita sangat mengapresiasi itu. Nah, untuk kecelakaan kerja itu sendiri kita siap untuk melakukan semua hal ya. Jadi karena rumah sakit kita ini berada di lingkungan pekerja, baik pun swasta ataupun pekerja yang dalam bentuk informal yang masuk ke dalam program BPJS TK. Betul. Ruang lingkup penyakit itu tadi kan ada dua tuh. Satu namanya kecelakaan kerja. Ya. Yang sifatnya akut, mendadak, tiba-tiba nggak direncanakan ya, udah paksa ya, sehingga itu penderita atau pekerja yang mengalami itu akan dilayani di semua tempat terdekat. Nah, setahu saya masih sama ya, Pak ya. Sama, Dok. Apapun jenis rumah sakitnya boleh masuk itu. Betul. Nggak ada batasan. Iya. Tapi kalau yang penyakit akibat kerja tentu melalui proses referral ya. Hubungan kerja tadi. Hubungan kerja. Jadi dinilai dulu rujukan, kemudian rumah sakit tergantung kelasnya nggak mampu rujuk lagi, referral lagi. Betul. Nah, di rumah sakit kita di Bunda ini kebetulan semua diagnostik dan semua terapinya lengkap komplit. Alhamdulillah. Jadi keberuntungan kita di situ. Dan kita terhitung rumah sakitnya sekarang masih kelas C ya. Betul. Tapi fasilitasnya lengkap sehingga dari sisi pembiayaan itu akan lebih menguntungkan buat BPJS TK-nya. Karena one stop service di level yang pembiayaan satu rumah sakit dengan pembiayaan yang lebih lebih bisa bersahabat lah. Nah, kalau ke kelas A, kelas itu kan lebih tinggi. Itu dari segi pembiayaan. Dari segi teknisnya kita sudah sudah lengkap peralatan dan teknologi, pengalaman cukup gitu ya. Karena sebelumnya saya di rumah sakit BUMN juga, jadi memang sudah sangat familiar untuk masalah-masalah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja gitu. Jadi di kantor, mungkin karena Jakarta Pusat ini bukan area pabrik ya. Iya, itu lebih seringnya kecelakaan-kecelakaan yang lalu lintas yang itu. Betul, Dok. Semasa yang tadi ya. Berangkat kerja, saat kerja, pulang kerja gitu. Betul. Tapi banyak juga rujukan dari pabrik dari ini yang masuk ke kita. Jadi misalnya jari terpotong, patah tulang, lepas sendi. Betul. Yeah. Jadi masyarakat tidak perlu takut ya, Dok, kalau misalnya tiba-tiba nih pada saat kerja ternyata ada kecelakaan jari terpotong, kemudian jatuh yang kita curiga ada patah tulang, jangan takut, langsung aja ke rumah sakit. Karena rumah sakit Bunda sendiri juga secara fasilitas oke. Dari tim BPJS TK sendiri sebenarnya ya kepada masyarakat jangan khawatir dan jangan ragu ya, karena itu bisa dijaminkan seperti itu ya, Pak. Iya, betul. Jadi kan secara umum orang datang ke rumah sakit itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama sebetulnya. Satu, kedaruratan sakit ya. Yang kedua lagi pembiayaannya. Setuju. Nah, yang ketiga baru produk ataupun fasilitas yang ada di rumah sakit itu. Betul. Nah, untuk Bunda ketiga-tiganya itu alhamdulillah bisa membantu masyarakatnya. Kenapa lokasi strategis, akses bagus, kemudian
segi pembiayaan sudah ada nih Pak Indra nih, Iya, betul, Dok. yang mengcover semua. Tentu saja yang semuanya yang masuk di dalam apa namanya keanggotaan BPJS TK itu atau anunya apa namanya customernya ya. Iya, peserta. Jadi promosi juga saya ini. Kenapa? Karena saya melihat BPJS TK itu termasuk coverage anunya pembiayaannya sangat bagus, prosesnya lancar dan unlimited ya Pak ya. Unlimited, Dok, sesuai dengan kasusnya. medis, betul. Mungkin dari Bapak Indra bisa menambahkan nih, jadi ketika memang pasien atau karyawan yang datang ke rumah sakit mengalami kecelakaan kerja, apa sih gimana caranya nih biar pasien itu bisa dilakukan penjaminan dengan BPJS TK? Mungkin apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Baik, makasih Dok. Jadi memang kita berterima kasih nih kepada rumah sakit, jaringan rumah sakit yang memang menjadi garda terdepan dari BPJS Kerjaan nih Dok. Karena memang ketika peserta kami mengalami kecelakaan kerja, berarti jaringan rumah sakit inilah yang menjadi pelayanan pertamanya gitu ya Dok ya, Dokter Norman juga. Jadi kami sangat berterima kasih karena memang peserta kami ke rumah sakit. Nah, ketika proses ini berlangsung, kami mempunyai program yang namanya PLKK. PLKK ini yang sekarang, kalau dulu kan ketika peserta kita datang harus membayar ya Dokter Norman. Kami rasakan itu memberatkan lah kalau kepada peserta, karena mungkin saja ada yang sedang tidak pegang uang atau sedang kedaruratan, tidak ada yang mendampingi dan segala macam. Sehingga BPJS Kerjaan mempunyai terobosan ya kita harus kerjasama dengan rumah sakit supaya peserta kita semakin mudah. Kita sudah PKS-kan dengan segala regulasi aturan yang mengatur kedua belah pihak, sehingga ketika ada peserta kita kecelakaan, seperti yang disampaikan Dokter Norman tadi, mana yang terdekat bisa langsung tertangani ke rumah sakit terdekat. Nah, kami bersyukur kantor kami dekat dengan Rumah Sakit Bunda ini, Rumah Sakit Bunda, sehingga ya kami segera di langkah pertama ya rumah sakit terdekat yang kita kerjasamakan, karena banyak juga peserta kita yang berada di lingkungan Rumah Sakit Bunda dan kantor kita yang di Jalan Kebun di White Hasin. Nah, kalau ditanya prosedurnya, ya jelas ketika mengalami kecelakaan kerja, dan ini kami selalu menyampaikan kepada peserta kami, silakan langsung datang ke rumah sakit terdekat. Pasti ketika kecelakaan kerja yang terpikirkan adalah rumah sakit terdekat, pasti kan? Betul. Nah, sehingga kami mengoptimalkan jaringan rumah sakit, semua jaringan rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga ketika ada peserta kita langsung ditangani, kemudian dicek eligibilitasnya gitu ya oleh rumah sakit, karena kan kita sudah bekerja sama. Ketika sudah bekerja sama dan dia eligible, bisa langsung ditangani gitu. Kalau misalnya tidak eligible katakanlah belum bayar iuran atau apa, kami menghubungi perusahaannya, sehingga tetap yang diutamakan adalah keselamatan dari para peserta kami. Oke, jadi tetap bisa dikoordinasikan betul, ya Pak ya. Betul. Untuk berkas minimal nih, kira-kira apa yang perlu dibawa ke betul. rumah sakit? Lupa saya sampaikan tadi. Kami selalu menyampaikan kepada peserta minimal kartu peserta dikantongin ya Dok ya, atau fotokopinya gitu. Jadi yang aslinya dipegang sama istri lah di rumah. Karena dan kita juga dengan KTP pun bisa ngecek sekarang eligibilitas data peserta kita. Sekarang datanya by NIK. Jadi hanya itu saja ya. Jadi karena kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit, ada sistem yang bisa diakses, mengetahui ini peserta BPJS Kerjaan dan ini eligible dengan KTP saja sih sudah bisa. Sehingga ya segera bisa ditangani. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir peserta kami, betul. Sudah sangat memudahkan dari segi pelayanan BPJS TK-nya juga. Betul. Kalau dari Dokter Norman nih, kadang-kadang kan misal pasien itu mengalami kecelakaan kerja di kantor atau pada saat perjalanan, kadang yang bawa itu kan masyarakat yang menemukan ya Dok ya. Kadang-kadang mungkin kita sering lihat video-video di Instagram atau di YouTube, banyak yang mungkin cara membawanya, cara menggotongnya itu kurang baik atau salah. Kira-kira kalau dari Dokter Norman ada tips nggak nih biar jadi bahkan sebelum pasiennya itu dibawa ke IGD, dibawa ke rumah sakit, tidak ada tindakan yang salah. Iya. Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Iya, saya juga ingin. Karena ini buat ini nih, buat masyarakat sih sebetulnya ya. Jadi juga nih Dok.
ada semacam apa ya, slogan, pernah dengar, semua orang pernah dengar itu, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan sering yang terjadi itu adalah kecelakaan pertama pada pertolongan. Nah, itu dia. Ya, nah ini yang kita hindarin untuk masyarakat. Betul. Jadi ini sebetulnya tanggung jawab bersama medis, pemerintah dan masyarakat untuk mensosialisasikan itu tuh tadi tuh, pertolongan pertama pada kecelakaan itu. Yang kalau lebih luas kita sebutnya kan basic life saving ya. BLS itu yang makin maju negaranya, itu makin banyak orang yang terdidik, yang diajarin itu. Harusnya Indonesia ini dengan pengguna medsos terbesar di dunia ya, harusnya nih, harusnya itu sudah semua masyarakat sudah terpapar dengan cara pertolongan yang benar itu, dengan ABCDE-nya gitu ya. Nah itu, tapi sayang kita sosialisasi itu mesti ditingkatkan terus supaya bagaimana orang membawa pasien dalam kecelakaan. Pada prinsipnya yang mulai dari A-nya, airway ya. Jadi kalau kita nemu pasien celaka, terutama barangkali di kantor, di ini, kita harus sosialisasikan itu. Yang paling pertama itu nafasnya, jalan nafasnya diamankan dulu. Terbuka nggak jalan nafasnya. Sebab kalau orang nggak nafas 3 menit, mati dia. Mati dia, Pak. Betul. Nah, 3 menit itu. Nah, sekarang kedengaran nafas orang ngorok, kita buka. Angkat dagunya, kemudian buka mulutnya ya. Jadi nanti kalau ada lendir-lendir kita bersihkan atau apa gitu, sehingga udaranya itu kedengaran bisa keluar masuk. Nah, kemudian nafas nggak dia, kalau nggak nafas kita langsung bantu nafas ya. Kemudian baru urusan B-nya, tadi kan A-nya airway ya, jalan nafas, kemudian B-nya breathing, nafas nggak, kalau nggak nafas langsung bantu nafas. Kemudian C-nya baru sirkulasi atau jantung ya, ada nadi nggak, kalau nggak ada nadi bantu jantung, pijat jantung luar, C-nya. Kemudian D-nya baru soal disabilities-nya, dia patahkah, dia ini apa namanya, lepas sendi. Nah itu yang perlu dibidai. Artinya kalau ada yang patah jangan diangkat kakinya, harus diamankan dulu. Nah itu. Yang lebih parah itu kalau cedera tulang punggung, cedera ini risikonya lumpuh. Malah kalau cedera di leher risikonya bisa sudden death. Karena di leher ini nanti akan mengatur, sarafnya itu mengatur fungsi-fungsi vital, nafas, jantung, nadi itu. Nah, E-nya baru exposure, misalnya dia kecelakaannya ada benda-benda tajam, dia kecelakaan di tengah jalan, nah kita pinggirkan dulu supaya nggak ada lagi kecelakaan berikutnya kan. Nah itu tuh. ABCD itu penting. Jadi itu sangat perlu kita sosialisasikan terus-menerus mestinya. Ya. Jadi ini bagus banget nih Bunda ini. Artinya kadang-kadang kita juga melihat apa namanya, kita luput ya. Rumah sakit luput mensosialisasikan hal ini. Harusnya setiap saat itu. Kadang-kadang media juga lupa bahwa ini mesti diajarin. Banyak tuh kecelakaan, jenis kecelakaan, tidak hanya kecelakaan yang menyebabkan luka atau apa ya. Yang paling riskan itu kalau orang punya kolam renang, Pak. Iya, kolam renang ya. Orang bikin kolam renang di rumah atau di kantor atau di mana, di tempat pusat-pusat rekreasi atau apa. Tapi nggak ada lifeguard-nya. Lifeguard-nya nggak ada. Safety-nya kurang. Iya, karena kadang nggak dipikir gitu. Orang cuma pikir fasilitas kolam renangnya bagus, tapi siapa yang ngawasin nggak ada. Betul. Tenggelam lah anak kecil atau apa. Dan ya kadang-kadang ya kita pernah dengar itu yang punya kolam pribadi di rumah juga bisa pernah. Jadi ya pernah. Jadi kita cukup ini nih, cukup menarik nih tertarik nih pertanyaannya. Luput itu luput. Nah, hal yang untuk trauma yang paling penting itu tadi tuh kemampuan masyarakat untuk membidai ya. Jadi artinya kalau kelihatan kaki orang habis kecelakaan bengkok, itu nggak apa-apa, ditarik dilurusin sedikit. Karena pada saat kejadian itu nyerinya sama aja, nggak akan nambah dia. Jadi nggak usah takut. Fase shock namanya. Jadi dia nggak nyeri-nyeri amat gitu. Jadi dilurusin, kemudian dipasangin kayu atau apa, dibalut sedikit, atau paling tidak kita begini aja, tahan pakai tangan. Supaya kalau lurus itu aliran darah jalan. Kalau bengkok dia kelipat aliran darah itu, nanti ke distalnya, ke ujungnya mati. Mati ya ujungnya. Nah itu, kemudian yang tadi itu
kalau salah ngangkat, yang tadinya pembuluh darahnya belum putus bisa putus kan. Nah, gitu. Betul. Sering kita lihat itu maksa masyarakat cuma dia sendiri atau 2 orang gotong, nah itu salah. Tunggu agak 2-3 orang ngangkat Pinggang gitu ya. angkat pinggang, dan apalagi masuk ke Ke ambulans. ambulans atau lebih ini lagi kadang bajai ya. Bajai Nah, ditekuk-tekuk. tapi Jakarta udah bagus, saya lihat ambulansnya banyak. Ambulans. Kadang-kadang memang panik juga sih dok, kalau saya di IGD ya. Jadi karena iya dok, kita maunya buru-buru bawa ke IGD. Ya. Jadi langsung dibawa aja digotong, ternyata posisinya salah. Salah. Gitu. Untuk pemasangan bidai sendiri sebenarnya kalau secara teori baiknya bagaimana dok? Misal patahnya di lengan sini, baiknya dipasangnya sepanjang apa tuh dok? Ya, prinsipnya melewati 2 sendi. 2 sendi ya. Jadi kalau patah di tengah sini, dia harus lewat sendi pergelangan sama siku. Supaya dia stabil. 2 sendi itu harus dilewatin. Kemudian balutnya jangan terlalu kenceng. Yang penting lagi kalau ada pendarahan, ya jangan panik. Cukup dibalut tekan. Apapun yang ada di saat itu, misalnya kain, kaos atau apapun boleh ditempel, dibalutin, ditutup, ditekan aja atau ditekan pakai tangan aja, itu berhenti. Jadi jangan jangan panik gitu. Itu yang perlu di-note. 2 itu, ya, 2 itu ya, notes itu. Kadang-kadang mungkin juga kan kecelakaan, keluar darah di mana-mana, jadi udah panik, belum diapa-apain langsung dibawa, ternyata jadi malah loss, pendarahannya banyak ya dok. Iya, saya juga pernah ketemu case waktu itu kecelakaan kerja di daerah MRT dok. Jadi terkena mesin, jadi 3 jarinya waktu itu terputus, akhirnya langsung dibawa. Kalau seperti itu berarti baiknya tetap dibalut dulu dok. Balut tekan aja. Iya, balut tekan. Menarik ya. Menarik, jarang. Biar reminder lagi Pak, karena kan tetap yang bertemu pertama kali dengan kasusnya masyarakat awam sebelum ke rumah sakit. Iya. Kadang-kadang tuh ada kekhawatiran juga Pak. Jadi misal memang sudah tahu nih masyarakat kalau ada BPJS-TK. Tapi ada juga pertanyaan, sebenarnya bisa nggak sih misal pada kasus kecelakaan kerja itu ada kasus-kasus yang tidak diklaim. Kira-kira apa tuh penyebabnya atau case-nya, biar jangan sampai masyarakat bisa mengalami hal itu, ya maunya kan kita diklaim semua, apalagi kondisinya khawatir ya, kondisi kecelakaan yang kita nggak pengen itu terjadi. Iya. Ya, jadi untuk BPJS Tenagakerjaan, kalau karena kecelakaan kerja itu semua perawatannya itu ditanggung. Sepanjang memang itu indikasi medis dan dokter menyarankan itu ya semuanya memang ditanggung. No limit seperti yang disampaikan Dokter Norman tadi, sepanjang indikasi medis gitu ya. Jadi itu yang memang membedakan dengan saudara kembar kami BPJS Kesehatan yang memang ya saya tidak tahu regulasinya, tapi ada limitasi gitu ya. Tapi kalau BPJS Kerjaan sepanjang karena kecelakaan kerja kemudian indikasi medisnya mengharuskan mempergunakan apapun itu di cover. Jadi kembali lagi ya semua ke indikasi medis. Indikasi medis dan kecelakaan kerja gitu ya. Itu sesuai dengan regulasinya itu ditanggung semuanya tanpa pembatasan dan tanpa limitasi. Ya, jadi masyarakat juga bisa tenang. Kuncinya ya, 2 itu tadi. Kadang-kadang kan justru malah ada yang takut dok. Jadi waktu itu ada juga yang karena kecelakaan kerja, ternyata mungkin worry juga terkait dengan masalah klaim penjaminan, akhirnya malah kepijat urut duluan kepijat urut duluan, terus baru ke rumah sakit setelahnya. Gitu. Kalau kecelakaan kerja BPJS Kerjaan itu di rumah sakit pemerintah itu kelas 1, rumah sakit swasta di kelas 2. Jadi semua pembiayaannya dijamin. Jadi benar tadi Dokter Zahra bilang, jangan khawatir tidak dijamin dan jangan ke dokter, jangan ke tukang urut gitu ya, karena punya hak untuk bisa mendapatkan pelayanan karena kita memang menjadi peserta gitu. Baik Pak. Jangan salah penanganan aja. Penjelasannya jadi lebih tenang juga ya untuk masyarakat. Ya, dari Dokter Norman mungkin ini kan kayak case-case yang mungkin patah dibawa ke tukang urut. Sebenarnya kalau dari segi medisnya nih, dari segi bidang ortopedinya, apa sih dok bahayanya? Karena kan walaupun sekarang udah berkurang sih dok kalau saya lihat ya, tapi masih banyak yang takut untuk diperiksa oleh tenaga medis, khususnya bedah tulang. Sebenarnya apa sih dok hal negatif nih, misal ternyata salah penanganan atau dibawa ke tukang pijit seperti itu dok? Ya,
Jadi saya kebetulan apa namanya penganut aliran agak ini ya, agak demokrasi ya, agak bebas ininya, bahwa tukang urut, tukang pijit itu kontribusinya secara nasional sebetulnya besar. Karena di tengah masyarakat ketemu jumlah dokter itu sendiri belum banyak ya, terutama ortopedi. Kayak saya dulu tamat itu masih di angka 100-an lah ya, 100 berapa, di bawah 100 ya, 100 lebih. Sekarang tuh udah 1000 lebih ya, mungkin dekat 1500 ya untuk seluruh Indonesia. Nah itu kan memang tidak tercover juga. Nah, ke dukun atau ke pijit tukang urut itu sebetulnya sudah budaya yang cukup baik ya. Tinggal lagi kita mengedukasi dukunnya, mana yang dia harus rujuk cepat, mana juga yang harus bisa dia tanganin. Tapi apapun saya percaya bahwa yang menolong itu niatnya baik, ya. Etikanya pasti baik, dan yang minta tolong itu juga dia memang fitrahnya begitu kan. Kita sakit ya akan lebih susah lagi kalau kita nggak minta tolong. Saya sendiri dulu tahun 86 saya jatuh naik Vespa motor, sendi bahuin saya lepas. Itu yang betulin tukang urut. Jadi artinya itu boleh. Nah, yang kita khawatir kalau dibawa ke tukang urut itu kalau terjadi hal-hal yang misalnya patah terbuka atau patah dengan deformitas yang berat atau mengancam itu kakinya mati. Nah, itu sering miss ya. Jadi kadang-kadang datang ke tukang urut kakinya masih bagus, tapi kok minggu depan jadi hitam. Iya. Kenapa? Karena warna ya. karena tidak menggunakan teknologi. Tukang urut atau dukun itu tentu tidak tahu persis bagaimana bentuk patahannya dan apakah di dalamnya pembuluh darahnya terputus atau apa, itu mereka nggak bisa sampai di situ. Tapi untuk minta pertolongan itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian dari sisi masyarakatnya berupayalah untuk sesegera mungkin dapat gambar X-ray minimal. Nah, untuk itu kan tetap ke sarana kesehatan. Jadi artinya kalau itu culture kita memang turun-temurun di satu wilayah ada dukun yang sudah dipercaya, ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita secara medis harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit untuk mengetahui patahnya kayak gimana gitu. Kalau yang simpel sederhana, filosofi yang dikerjakan tukang urut itu kita menganut juga. Artinya kita menganut prinsip kan ini itu, firstly itu do no harm. Jangan nambah kerusakan. Nah, dukun itu kan dia lurusin, dia pijit, dia urut dan tidak banyak merusak gitu. Sehingga kadang-kadang kalau untuk patah sederhana melalui dukun pun itu sembuhnya bagus. Patah sederhana yang tidak displace, yang tidak bergeser gitu. Dan kita di medis juga patah sederhana yang tidak displace kita cukup pasang gips aja kan. Jadi kearifan lokal itu penting, kemudian kearifan kita melihat perkembangan teknologi juga penting. Jadi tapi kadang-kadang kita juga bingung, di Jakarta juga masih banyak yang datang tuh neglect ya. Udah terlambat, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kadang-kadang kita bercandanya begini nih, setelah ke orang pintar baru datang ke dokter. Kadang banyaknya karena takut sih, Dok. Iya, karena biasanya budaya itu. Iya, padahal sebenarnya datang ke dokter pun belum tentu tindakan ya, Dok. Iya. Seperti yang Dokter Norman sampaikan, mungkin memang hanya pasang gips atau bahkan kita observasi dahulu gitu ya, Dok. Berarti karena di dalam keluarga itu pasti ada selalu tokoh dominannya kan. Jadi berembuk gini-gini, yang anak-anak biasanya kalah sama yang lebih tua. Nah, untuk bilang ke sana ya sana dulu. Tapi ya dengan perkembangan pendidikan, perkembangan pembangunan itu lama-lama berkurang. mulai berubah sih, Dok. Khususnya kalau di Jakarta sih Sekarang di mix mungkin ya, Dok ya. Nah, saya mesti lapor sama Pak Indra nih. Ada penanganan kasus yang sangat bagus yang pernah dikerjakan di rumah sakit ini. Itu kecelakaan kerja dari hotel nih. Saya lupa hotel Indonesia atau apa gitu. Ya nggak usah sebut nama hotel, dari hotel.
diantar oleh SDM-nya, jarinya hampir putus, Pak. Iya. Jadi patah, terbuka, kemudian ini udah pucat, udah mati. Belum hitam, tapi dia masih dalam koridor golden period, 6 jam. 6 jam. 6 jam. Kita kejar di sini, kita sambung pembuluh darahnya, hidup tuh jarinya, Pak. Ini sini ada pembuluh darah 2 ya, dari sisi radius namanya, sisi ulnar sini. Kita hanya bisa sambung 1, tapi itu cukup untuk ujung jari ini. Hidup dia jarinya. Bagus itu Bapak, siapa namanya itu. Masih baru kemarin itu beres semua prosedurnya. Karena yang pertama kita pasang, yang penting hidup dulu jarinya. Kemudian kemarin kita sudah mengarah ke fungsi, Pak. Sehingga dia bisa menggerakkan jarinya ini, dan sudah dicabut juga implannya itu. Kok saya lupa, bapaknya tuh asik itu orangnya tuh. Saya izin ambil sedikit boleh, Dok? Jadi tadi kan ada kata-kata yang menarik ya, ada kata-kata golden period nih, atau fase akut. Berarti sebenarnya ada waktunya ya, Dok? Ada waktunya. Ketika terjadi kecelakaan atau kasus patah atau ada putus di jari tangan, itu golden period 6 jam. 6 jam. Sesegera mungkin berarti harus dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi kembali, seperti itu ya, Dok? Iya. Jadi itu yang sedikit nih ya, menjelaskan kemampuan rumah sakit ini. Coba bayangin kalau pasiennya udah datang ke sini, kemudian diperiksa, kita punya waktu 6 jam nih. Kemudian ternyata di sini nggak mampu mengerjakannya. Dikirim lagi ke rumah sakit lain kan. Rumah sakit lain, proses administrasi, bla 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 bla. Mungkin 2 jam lagi. Di jalan sekian jam. Nanti tuh lewat tuh golden period. Belum lagi kamar operasinya lagi kepake misalnya. Juga ya. Nah itu yang kasus kemarin tuh beruntung banget tuh, kita kejar-kejaran dan kita beruntung manajer SDM-nya datang hadir. Kita semua dokumentasikan bahwa ini artinya kita sudah inform consent, kalau terlambat risikonya mati nih, nggak bisa diapa-apain. Karena di ujung jari ini pembuluh darahnya lebih kecil. Mungkin yang kemarin itu kita lakukan, saya bilangin itu mungkin anu aja, mujizat Allah aja. Iya. Kalau patahnya di pangkal jari gini, Pak, kita optimis bisa. Masih ini, Dok. Karena pembuluh darahnya itu cukup besar dari 1 mili lah. Tapi kalau di sini ini kecil dari 1 mili. Kalau di ujung ini udah impossible disambung. Karena apa, nggak ada lagi pembuluh darahnya, itu sudah jaringan anu aja, networking. Nah itu. Kemarin tuh bagus tuh. Saya sering bercanda tuh. Ini tergantung amalan pasiennya. Sama amalan dokternya tahunya. Sama pas juga mungkin, Dok, karena kan dibawanya segera ke rumah sakit. Jadi sebelum 6 jam persiapan udah selesai. Persiapan pasien, kamar operasi juga ada. Jadi langsung bisa ditata laksana segera aja. Ya, itu cepat dan artinya nggak ada hambatan dari sisi administratif, dan kita langsung karena jujur aja, Pak, untuk operasi nyambung pembuluh darah kecil gitu kita pakai mikroskop, kita pakai loop, ketersediaan alat kesehatannya, benang yang kecil itu ukuran 10-0, nah itu kan kadang-kadang tidak semua rumah sakit tersedia. Saya salut juga di sini, ternyata semua di sini ada. Minta apa aja sebenarnya ada. Wah, siap. Ya, dari sisi. Dan dari segi administrasi BPJS TK dari sisi kami memang itu, Dok. Nah, itu makanya tadi saya bilangin golden period. Ada tiga faktor pertama kan? Kedaruratannya, kemudian pembiayaan. Nah, kemudian kemampuan rumah sakitnya kan. Nah, kalau ketiga-tiganya ada, hasilnya bagus. Tapi kadang-kadang di pembiayaan inilah penjaminan inilah kuatnya BPJS TK. Kenapa? Karena kita rumah sakit, kita nggak ragu-ragu menggunakan barang kan. Karena untuk safety pasien juga ya, Dok. Itu safety pasien. Kenapa? Karena terhalang sedikit aja nunggu. Wah, ini mahal. Wah, ini mahal nih. Case manager kami itu standby itu, Dok. Kalau ada responnya memang cepat ya, Pak. Memang bagian dari SOP-nya memang harus cepat, apalagi kasus-kasus urgensi gitu ya, Dok ya. Iya, jadi memang harus kalau 24 jam lah istilahnya. Memang di ibarat driver ya, jadi kalau kita pakai BPJS TK itu kayak kita pakai mobil Eropa ya. Nah, safety-nya tinggi, kepastiannya tinggi, dan nyaman gitu.
kami tetap pertahankan, kami improve lagi tuh dok. Iya. Pokoknya Iya, jangan sampai. mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, baik dok. Sama untuk kasus-kasus ortopedi nih Pak, biasanya kan tidak hanya selesai di tindakan ya dok. Ya, Pos tindakan pulang itu kan ada kontrol poli lagi, ada mungkin kadang-kadang kebutuhan fisioterapi. Itu dari segi BPJS-TK-nya bagaimana Pak? Iya. Jadi memang kita menghitungnya sampai kasus itu sembuh total. Oke. Jadi sembuh total itu kan kalau misalnya memang ada post terapi lagi, ada fisioterapi lagi segala macam, ya itu masih tetap ditanggung. Jadi bagian dari kasus kecelakaannya yang itu. Jadi ketika sudah selesai semuanya, dianggap sudah sembuh kan ada sembuh total, ada sembuh karena terus dengan cacatan gitu ya segala macam. Nah, baru case-nya close, baru pembayarannya harus segera diselesaikan. Baru ditutup ya. Baru Yang penting ditutup, pokoknya Pak. semua selesai. Semua, betul. Sudah tidak ada indikasi medis Indikasi lagi untuk medis. fisioterapi, dari DPJP pun juga udah oke, baru kita Iya. close. Malah ada kasus waktu itu udah close gitu dok. Iya. Ternyata ada infeksi lanjutan gitu. iya. Itu bisa dilanjutkan lagi Bisa waktu dilanjutkan. itu. Jadi Iya, kita iya. tidak terlalu kaku sih sepanjang dokter menyatakan oh ini akibat dari yang Iya. kemarin, sehingga ketika dinyatakan plus ternyata ada implikasi lagi, ditangani lagi Iya. gitu. Karena memang SOP-nya sampai sembuh. Oke. Ya kalau misalnya ini belum sembuh ya berarti kan harus Wah, salut berarti ya Pak. Jadi tenang dari Iya. segi DPJP-nya juga ya dok, jadi Wah. nggak ragu-ragu. Apa namanya, di BPJS TK itu kan ada setelah orang sakit gitu, ada lagi nanti penilaian kan fit to work ya. ya back to work. Dok. Back to work. Kalau kitanya bilangnya fit to work ya. Oke. Jadi kita evaluasi setelah kita operasi. Jadi penelayanan yang dilakukan BPJS TK itu sangat komprehensif ya. Mulai dari pertama kan diagnostik tuh. Iya. Diagnostik semua di cover. Mulai dari X-ray, CT scan, MRI dan lain-lain periksa semua di cover. Kemudian kita lakukan terapi kuratifnya, pengobatannya bisa dengan non operatif, bisa operatif. Kemudian rehabilitatifnya kan. Betul. Nah, itu tuh. Kemudian preventifnya udah pasti. Sebelumnya banyak Iya, apa namanya, preventifnya kita ada sosialisasi, macam-macam. Tapi Jadi Edukasinya juga edukasi banyak ya. kita tiga segala. 4 hal itu tercover full sama BPJS TK, dan asuransi lain kadang-kadang tidak sampai ke fit to work itu. Selesai kasusnya, selesai operasinya, selesai gitu. Tapi kalau BPJS TK itu sampai orangnya bisa layak kerja kembali. Ya, Nah, itu masuk ke rehab medik. Termasuk kasus yang tadi saya cerita itu, jari Ya. ini, itu untuk fungsi lagi itu kan perlu dilatih. Nanti Nah, itu sudah couplingnya rehab medik ya, fisioterapi. BPJS TK itu hampir mengcover semua penyakit itu sebetulnya. Tapi sesuai karakternya ya. Jadi penyakit itu kan Pak, apapun bidangnya ada 5 kelompok kan. iya. Satu, saya bilangnya cinta nih. C-nya congenital, penyakit bawaan. Untuk BPJS TK pada umumnya itu udah terseleksi ya. Nggak mungkin lah orang yang apa namanya, Nggak bisa bekerja. Tidak di masuk aturan untuk ketenaga ini, kerjaan nggak masuk pasti. Yang kedua, I-nya infection, penyakit infeksi. Tenaga kerja dengan lingkungan kerja yang bersih, dengan pendidikan yang lebih baik, itu infeksinya rendah. Nah, kemudian N-nya neoplasma, tumor. Nah, itu memang apa namanya, agak ribet mendefinisikannya, Ya. apakah ini karena kerja atau kenapa. Betul. Kenapa? Karena tumor itu terkait dengan lingkungan yang kita bilang karsinogenik ya. Kalau terbukti karsinogeniknya, dia masuk penyakit Bisa. akibat kerja. Iya betul. Tapi kalau belum terbukti, nah itu susah. Nah, itu ini bisa penyakit. Betul. Yang keempatnya nih yang paling sering nih, trauma, T. Trauma. Celaka kerja, kecelakaan di lalu lintas, Jatuh. macam-macam ya. Nah, kemudian yang terakhirnya appendages, di luar yang 4 ini. Itu biasanya karena aging proses ya, karena ketuaan. Nah, pekerja kadang-kadang belum tua ya Pak ya. Betul. Tapi ya artinya jarang lah yang orang masih bekerja udah osteoartritis, jarang sekali. Osteoporosis jarang. Nah, jadi resiko usia juga ya. ya di tenaga kerja ini paling sering itu tadi tuh infection dan trauma. Trauma, betul. Infection dan trauma.
dan keduanya bisa ditangani di rumah sakit Bunda ya, Dok. Bisa, Kita- insya Allah. Kita cukup lengkap ya, Dok. Cukup ya. lengkap, dan- Patah tulang, tadi Ya. putus jari, kasus Putus yang menarik jari. juga Yang menarik, dari Dokter ya. Norman. Dan jarang sebenarnya sih jangan sampai Makanya- juga ya, tapi Ya. maksudnya agar masyarakat jangan khawatir dan Ya. jangan takut. Mungkin Karena sering dapat memang rujukan ya, kata dokter tadi. iya. Ya itu tadi, karena itu tadi yang faktor keberhasilan dari pelayanan Indonesia ini yang utamanya itu 3 Iya. tadi. Ke tempat kedaruratannya, kemudian penjaminan biaya dan kemampuan rumah sakit. Nah, itu. Baik. Mungkin ada kesimpulan atau arahan atau himbauan dari Bapak Indra Ya. selaku perwakilan dari Ya. tim BPJS TK nih untuk masyarakat kita, bahwasanya ya memang jangan khawatir, jangan ragu untuk segera ke rumah sakit, karena dari segi BPJS TK-nya juga sangat mendukung dari mulai awal datang ke IGD bahkan sampai pos terapinya, kontrol Ya. poli, fisioterapi itu tuh insya Allah terjamin lah Oke. kita. Baik dokter. Jadi pertama karena kami dari BPJS Kerjaan, kami menghimbau untuk memang selalu berhati-hati, itu sih pertama ya. Ya. Tadi dokter juga menyampaikan kita memang harus selalu berhati-hati, gunakan pelindung, kalau berkendaraan gunakan pelindung diri dan segala macam. Tapi kalau memang ada mengalami kecelakaan kerja, segera ke rumah sakit yang terdekat dari lokasi kejadian. Kalau di lingkungan kantor kita yang terdekat betul rumah sakit Bunda gitu ya. Karena memang kami sudah bekerja sama dengan kita sebagai salah satu sarana penjamin karena kecelakaan kerja atau namanya PLKK. Dan pengalaman kami kerjasama dengan rumah sakit Bunda cukup bagus, dokter. Artinya pasien kami tertangani dengan baik dan juga ya alhamdulillah sembuh. Karena kita ada laporan-laporan setelah pasca kejadian, kita selalu evaluasi dan kerjasama kita tetap berlanjut sampai saat sekarang ini. Dan untuk pembiayaan jangan khawatir. Kalau karena kecelakaan kerja, semua dengan indikasi medis itu di cover, dibayarkan. Jadi kalau memang ada kejadian karena kecelakaan kerja, segera ke rumah sakit. Sampai pengobatannya, pasca pengobatannya, tadi yang disampaikan Dr. Norman ada rehabilitasinya segala macam, itu kita jaminkan dan sampai peserta atau pasien kita itu sembuh. Jadi jangan khawatir, itu dilindungi oleh BPJS Kerjaan dan jaringan rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Terima kasih infonya Bapak Indra. Dari Dr. Norman sendiri ada arahan atau himbauan untuk masyarakat? Ya, untuk masyarakat memang kita minta tadi Pak Indra sudah sampaikan tetap berhati-hati, gunakan alat pelindung diri. Kemudian kalau kecelakaan minta pertolongan. Kemudian yang menolong jangan menghandle sendiri. Itu tadi dok ya. Panggil lagi temannya. Jadi 2-3 orang baru bantu untuk mengangkat dalam keadaan kecelakaan itu. Kemudian cari rumah sakit yang terdekat. Beruntung kalau di rumah sakit Bunda ini kita lengkap ya, alat diagnostiknya lengkap semua dan itu standby 24 jam. Ya kita bisa bilang rumah sakit Bunda ini untuk kawasan Jakarta ini termasuk pelayanan tercepat ya. Kita punya ambulans bagus itu, emergency response-nya bagus dan itu juga menyasar juga karena pasar-pasar internasional juga dijemput di bandara segala macam ya. Jadi intinya ya kita gunakanlah teknologi dan fasilitas medis yang ada. Apalagi dengan IT sekarang rumah sakit Bunda itu sudah bisa online-nya bagus ya, bikin appointment dan minta tolongnya juga bisa cepat, masyarakat memudahkan. Dari sisi saya itu jadi paling penting itu edukasi sebetulnya. Mana yang sangat darurat, yang seperti tadi kasusnya, sehingga kita balapan sama waktu tuh. Karena habis golden period-nya ya semua orang give up, nggak bisa apalagi. Nah itu penting buat masyarakat dan terutama yang bergerak di dunia medis ya. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Dr. Norman, Bapak Indra. Jadi memang saya simpulkan untuk sahabat Bunda,
Jika memang ternyata terjadi kecelakaan kerja atau trauma atau kecelakaan pada saat berangkat ke tempat kerja atau pulang kerja, jangan khawatir dan jangan panik. Segeralah ke rumah sakit terdekat, tapi dengan beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kita diskusikan, yang kita obrolkan bisa bermanfaat. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Indra dan Dr. Norman, atas waktunya juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Amin, amin. Dari saya menutup podcast kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.